Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan bagaimana menganalisis respon transien dari sistem yang akan kita analisis. Seperti yang kita ketahui di pelajaran sebelum UAS, kita sudah mempelajari jenis-jenis tanggapan. Ya, untuk orde 1 sudah pasti dia bentuknya overdamp atau critically damp. Nah, untuk jenis orde 2 dan atau lebih ada 4 jenis respon atau tanggapan yang mungkin terjadi, yaitu undamp, underdamp, critically damp, dan overdamp. Undamp, overdamp, critically damp, dan underdamp. Ya. Bagaimana tanggapan ini bisa terjadi? Itu disebabkan, ini contohnya dulu. Ini disebabkan, kalau kita lihat dari bentuk sistem orde 2, yaitu GS sama dengan omega n per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S. Mohon maaf, ini ditambahkan 2 zeta omega n S ditambah omega n kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada rasio redaman yaitu zeta, ya, yang menyebabkan sistem mengalami bentuk tanggapan seperti yang tadi, undamp, underdamp, critically damp, dan overdamp. Seperti apa? Bisa kita lihatkan ilustrasinya adalah seperti ini. Undamp terjadi jika tidak ada nilai zeta atau zetanya 0. Zeta 0 mengakibatkan sistem memiliki bentuk seperti ini, S kuadrat ditambah omega n kuadrat. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan akar-akarnya berada di sumbu J omega. Ya, berarti di sini kan S sama dengan plus minus akar akar minus omega n kuadrat sama dengan plus minus akar min 1 akar omega n kuadrat sama dengan plus minus J omega n. Kira-kira seperti itu. Sehingga dia punya 2 akar kompleks kawan di omega n. Nah, kalau seperti ini dia akan mengakibatkan sistem berosilasi karena sebenarnya dia hanya mempunyai di sini frekuensi natural saja, tidak ada redaman. Nah, jika redamannya di antara 0 dan 1, maka menyebabkan sistem mengalami underdamp. Ya, mengalami underdamp. Bentuk underdamp kira-kira seperti ini, dia pasti memiliki yang namanya overshoot, ya, atau puncak. Kemudian jika zetanya sama dengan 1, itu menyebabkan pol-polnya atau akar-akarnya berada di titik yang sama, ya, atau bisa dikatakan akar-akarnya sama. Ya, inilah bentuk critically damp. Dan jika zetanya lebih besar dari 1, maka akar-akarnya pastilah real. Kalau akar-akarnya real, dia berarti menyebabkan bentuknya jadi overdamp atau sangat-sangat teredam. Kalau kita lihat ilustrasinya, jika kita gabungkan kira-kira seperti ini. Untuk zeta 0,1 dia semakin besar puncaknya, 0,2, 0,4, 0,8 sampai 1, dan akhirnya sampai teredam seperti ini. Untuk zeta sama dengan 0, maka dia bentuknya seperti osilasi karena yang ada hanya frekuensi naturalnya saja atau omega n.
Nah, untuk menganalisis sistem apakah dia sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, yang kita lihat adalah tanggapan dari sistem. Parameter-parameter yang penting untuk analisis tanggapan dengan sistem seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari bersama, yaitu ada TR, rise time, TP atau peak time, TS atau settling time, dan satu lagi adalah percent overshoot. Nah, keempat parameter inilah yang menjadi parameter-parameter yang perlu dianalisis untuk menandakan apakah sistem kontrol kita baik atau tidak. Sistem kontrol kita baik atau tidak. Sistem kontrol dikatakan baik jika memenuhi spesifikasi rise time, peak time, settling time, dan percent overshoot yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini yang kita pahami, rumus-rumus dari rise time, peak time, percent overshoot, dan settling time untuk sistem tanggapan order 2.